Ketegangan perang pasukan Amerika berpapasan dengan militer Cina di LCS. Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan mencapai titik yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat beberapa kali tampak berpapasan dengan militer Beijing di Laut Cina Selatan. Melansir express.co.uk, Laksamana Muda Jameskil, Komandan USS Nimitz yang melakukan latihan di wilayah tersebut pada hari Selasa bersama USS Theodore Roosevelt mengatakan, "Kami telah melihat perluasan kemampuan militer mereka." Kirk berbicara selama panggilan video kepada wartawan bersama Laksamana Muda Doug Verissimo, Komandan Theodore Roosevelt menurut Financial Times. Kami telah melihat perluasan kemampuan militer mereka. Jumlah pesawat yang lebih banyak, jumlah kapal yang lebih banyak digunakan setiap hari. Jadi kapasitasnya jelas meningkat. Saya tidak akan menyimpulkan apa maksud mereka, tetapi jumlah kekuatan yang kami lihat di semua domain telah meningkat secara signifikan, papar Kirk, seperti yang dilansir dari express.co.uk. China dan Amerika Serikat mengirim pesawat militer ke sudut barat daya pertahanan udara Taiwan 2 minggu lalu, setelah jet China melakukan serangan rudal simulasi terhadap kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt. Sebelas jet tempur militer Cina termasuk pembom H-6 terbang ke daerah itu saat kapal melintas. Militer Amerika Serikat menuduh Cina mengganggu stabilitas dan perilaku agresif sehubungan dengan insiden tersebut. Meski demikian, mereka menegaskan tidak ada personel mereka dalam bahaya. USS Nimitz dan USS Theodore Roosevelt keduanya melakukan latihan bersama di perairan pada hari Selasa, dengan Nimitz telah menghabiskan hampir 10 bulan di wilayah tersebut. Latihan bersama hari Selasa dengan Theodore Roosevelt dan Nimitz merupakan yang ketiga kalinya untuk kedua kapal bekerja sama sejak 2012. Ini mengikuti latihan dari Cina bahwa 26 rudal pembunuh kapal induknya menutupi seluruh Laut Cina Selatan. Kami selalu memperhatikan kemampuan militer lain dan kami beroperasi dengan cara yang menghargai kemampuan ini. Jadi menurut saya kekhawatiran bukanlah sesuatu yang kami lakukan. Kami benar-benar mempersiapkan dan memperhatikan kemampuan militer yang berbeda di luar sana untuk memastikan bahwa kami dapat mempertahankan pasukan kami jika kami diminta untuk melakukan hal itu, kata Kirk. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah membentuk satuan tugas untuk strategi di Cina. Kami perlu memenuhi tantangan yang semakin besar yang ditimbulkan oleh Cina untuk menjaga perdamaian dan mempertahankan kepentingan kami di Indo-Pasifik dan secara global, kata Biden. Departemen Luar Negeri sebelumnya menyatakan Biden ingin sejalan dengan sekutu. Xi Jinping, Presiden Cina, memperingatkan para pemimpin global terhadap perang dingin baru yang mengancam Amerika Serikat. Untuk membangun kelompok kecil atau memulai perang dingin baru, menolak, mengancam, atau mengintimidasi orang lain hanya akan mendorong dunia ke dalam perpecahan, kata Xi Jinping. Dua kapal induk Amerika Serikat gelar latihan militer di Laut Cina Selatan. Dua gugus tugas kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz pada hari Selasa, 9 Februari 2021 menggelar berbagai jenis latihan militer di Laut Cina Selatan dengan tujuan melatih koordinasi tempur dua gugus kapal induk sekaligus.
Kegiatan latihan tersebut terjadi beberapa hari setelah kapal perang Amerika Serikat USS Johann S. McCain melakukan pelayaran jarak dekat terhadap salah satu kepulauan yang diklaim Tiongkok, Kepulauan Paracel, di mana aksi itu langsung mendapat kecaman keras dari Beijing seperti yang dilansir dari Reuters. Satu, latihan ganda pertama di Laut Cina Selatan sejak Juli 2020. Persengketaan wilayah di Laut Cina Selatan biasanya membuat negara-negara sungkan untuk menggelar latihan militer di lokasi tersebut. Namun hal itu ternyata tidak berlaku untuk Amerika Serikat. Dikutip dari CNN, latihan militer yang dilakukan kapal induk USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz tercatat sebagai latihan ganda pertama di Laut Cina Selatan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat setelah absen sejak bulan Juli 2020. Pemerintah Tiongkok sempat mengecam kegiatan latihan ganda yang dilakukan kapal induk milik Amerika Serikat di Laut Cina Selatan pada tahun lalu. Pasalnya, kegiatan tersebut menjadi yang pertama setelah 6 tahun kapal-kapal induk Amerika Serikat tidak menggelar latihan ganda di Laut Cina Selatan. 2. Mendapat dukungan penuh dari Taiwan. Kegiatan latihan militer yang dilakukan kapal perang dan gugus tugas kapal induk Amerika Serikat mendapat dukungan dari teman terdekatnya di Asia Timur. Pemerintah Taiwan yang diwakili Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan jika latihan militer yang melibatkan kapal-kapal dan pesawat Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik sangat diperlukan untuk menjamin kebebasan navigasi di laut lepas, dilansir dari Reuters. Menurut Presiden Tsai, apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam melaksanakan prinsip kebebasan navigasi menjadi bukti komitmen Washington untuk siap mendukung setiap negara dari ancaman agresi Tiongkok. Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan jika tindakan mereka dalam beberapa minggu terakhir yang menantang dominasi Tiongkok sudah sejalan dengan hukum internasional yang berlaku. 3. Tiongkok terus mengecam provokasi Amerika Serikat. Datangnya 2 kapal induk Amerika Serikat di halaman belakang Tiongkok dapat dipastikan menjadi kekhawatiran serius yang harus dihadapi Beijing. Dilaporkan Reuters, pemerintah Tiongkok mencap seluruh kegiatan yang dilakukan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan sebagai sebuah unjuk kekuatan yang mencoba untuk terus memprovokasi sehingga mengancam kedamaian regional. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mereka memastikan jika Tiongkok akan mengambil segala bentuk tindakan yang diperlukan guna menjamin keamanan dan keutuhan kedaulatan nasionalnya secara khusus di Laut Cina Selatan.